Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel teman-teman. Hari ini aku mau berbagi kisah tentang manusia pertama di muka bumi ini. Siapa dia? Yaps, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam merupakan manusia yang diciptakan Allah yang pertama kali di muka bumi ini. Sempat terjadi perselisihan antara malaikat dan juga Allah. Malaikat ini protes, "Kenapa ya Allah, wahai Robbi, mengapa engkau ciptakan makhluk perusak?" Kemudian Allah pun berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Malaikat pun terdiam. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan benar saja Nabi Adam kemudian mengetahui segala sesuatu apa yang ditebak oleh para malaikat dapat dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hingga membuat Nabi Adam menjadi makhluk yang mulia di antara penduduk langit. Akhirnya semua penduduk langit pun diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, baik itu malaikat, jin, iblis, syaitan atau siapapun yang ada di langit diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Namun iblis atau syaitan berkata bahwa dia lebih kuat daripada Adam. Dia saja diciptakan dari api, kenapa disuruh sujud kepada Adam yang hanya diciptakan dari tanah? Karena kesombongannya inilah iblis atau syaitan kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga. Iblis sempat marah. Dia meminta umur yang panjang kepada Allah dan menyetujui untuk keluar dari surga. Namun ia bersumpah bahwa dia akan menggoda anak cucu Adam dan menyesatkan mereka semua. Sedangkan Nabi Adam ditempatkan di sebaik-baik tempat, yakni surga. Berada di surga sendirian lama-lama membuat Nabi Adam ini merasa kesepian. Ia pun kemudian dalam hatinya berkata bahwa ingin punya teman. Keretakan hatinya pun didengarkan oleh Allah. Saat Nabi Adam tertidur, kemudian pas bangun, dia sangat kaget karena di sampingnya ada seorang wanita yang sangat cantik. Dan itulah yang kita kenal sekarang dengan Siti Hawa. Nabi Adam pun merasa senang karena punya teman di surga. Ia kemudian merasa senang dan Siti Hawa kemudian menjadi istri dari Nabi Adam. Mereka kemudian mendapatkan apa yang mereka inginkan di surga. Segala hal dipenuhi oleh Allah tanpa mereka harus bekerja keras. Jika mereka menginginkan sesuatu tinggal tersaji begitu saja. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh mereka langgar, yakni Allah melarang mereka untuk memakan buah khuldi tersebut yang ada di surga tersebut. Tipu daya iblis. Kalian masih ingat dengan pengusiran iblis atau syaitan? Mereka pun tidak tinggal diam. Mereka terus merayu menggoda Nabi Adam agar memakan buah khuldi tersebut, agar melanggar peraturan yang Allah buat. Namun Nabi Adam beserta Siti Hawa ini tidak mudah untuk goyah imannya. Namun iblis tetap berusaha keras untuk membujuk Nabi Adam sampai berhasil. Hingga kemudian saat mereka selesai berkeliling-keliling, berjalan-jalan di surga, mereka merasa capek dan beristirahat. Nah, saat beristirahat inilah iblis atau syaitan membujuk Siti Hawa untuk memakan buah khuldi tersebut. Iblis berkata bahwa sesungguhnya buah khuldi itu ialah buah keabadian, yakni hanya malaikat yang dapat memakannya. Namun
Allah melarang kalian supaya kalian itu tidak kekal di surga ini, supaya kalian itu nanti bisa diusir dari surga ini, katanya. Kemudian Siti Hawa pun termakanlah itu bujukan si setan itu. Kemudian Siti Hawa ini merayulah Nabi Adam supaya memakan buah tersebut, hingga akhirnya mereka pun melanggar ketentuan yang sudah Allah perintahkan. Mereka kemudian memakan buah khuldi dan termakan di budaya iblis atau syaitan. Nah, di tengah-tengah mereka saat memakan buah khuldi itu, Allah kemudian seketika itu menegur mereka, wahai Adam dan Hawa, kenapa kalian melanggar perintahku? Bukankah setan itu sesungguhnya musuh yang nyata bagimu? Kurang lebih seperti itu. Nabi Adam pun merasa menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah. Allah pun dengan pemurahnya, dengan sifat pemurahnya, memaafkan Nabi Adam. Namun kesalahan tetaplah kesalahan. Nabi Adam tetap dihukum oleh Allah, yakni diturunkan ke bumi. Sebenarnya hal ini pun Allah sudah mengetahui, karena penciptaan Adam sendiri itu kan sebagai khalifah di muka bumi ini. Mereka pun akhirnya diturunkan ke muka bumi. Konon Nabi Adam dan Hawa ini dipisahkan secara bertahun-tahun. Nabi Adam di tanah India, sedangkan Siti Hawa di Jazirah Arab. Mereka dipisahkan bertahun-tahun, tidak bertemu, hingga kemudian mereka pun dapat bertemu kembali di Jabal Rahmah. Namun mereka sangat kaget dengan kehidupan di muka bumi yang sangat jauh berbeda dengan di surga. Mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu. Dengan bekerja keras baru mereka bisa mendapatkan. Sementara di surga mereka semuanya apa yang diinginkan itu tersaji. Dari sinilah mereka sangat menyesal atas perbuatan mereka. Nabi Adam dan Siti Hawa pun mulai beradaptasi, mulai menjalani kehidupan mereka di bumi ini. Akhirnya mereka pun memiliki putra putri. Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan dua pasang. Yang pertama, di kelahiran pertama itu ada Qabil dan Iklimah. Sedangkan di kelahiran kedua itu ada Habil dan juga Labudah. Namun karena pada saat itu belum ada manusia, jadi mereka itu Nabi Adam mengawinkan mereka dengan, bukan sama kembarannya waktu lahir, enggak, tapi mengawinkan silang mereka, si Qabil ini dengan Labudah, sedangkan si Habil ini dengan Iklimah. Namun Qabil sangat marah. Qabil ini sifatnya dia itu kurang baik ya teman-teman. Sedangkan Habil ini berbudi luhur. Iklimah sangat cantik, sedangkan Labudah ya tidak secantik Iklimah. Qabil ingin menikah dengan saudara kembarnya, sementara Nabi Adam tetap bersikeras tidak mengizinkan mereka. Hal inilah yang melatar belakangi bahwa pernikahan saudara itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi akhirnya Qabil pun merasa marah dan membenci saudaranya sendiri. Akhirnya Qabil pun memiliki niat jelek untuk membunuh saudaranya sendiri, yakni Habil. Ya, kemudian berjalan-jalan dengan Habil. Kemudian saat di tengah perjalanan Qabil membunuh Habil. Hal inilah yang memicu pembunuhan pertama kali di muka bumi, yakni dari Qabil. Bagaimana setelah kematian Habil? Qabil merasa bingung, ia takut dia dimarahi sama ayahnya, ia takut dimarahi oleh Nabi Adam. Akhirnya ia pun melihat seekor burung gagak. Saat itu dia setelah selesai memakan bangkai hewan, kemudian
kakak itu menggaruk-garuk tanah dan menguburkan bangkai tersebut. Qabil pun memiliki ide untuk melakukan hal yang sama. Kemudian Qabil mengubur saudaranya Habil ini. Inilah yang melatar belakangi kisah pemakaman di dunia ini. Lalu bagaimana? Nabi Adam merasa sangat sedih mendengar kematian Habil. Nabi Adam merasa sangat sedih. Ia kemudian sakit berhari-hari. Namun sebelum Nabi Adam ini meninggal, ia mempunyai keturunan yang sangat banyak saat itu, termasuk Sis yang kita kenal sebagai seorang nabi juga, namun bukan rasul. Dari sisi inilah juga keturunan Nabi Adam berlanjut. Kemudian karena kesedihannya memikirkan anaknya Habil yang meninggal, Nabi Adam ini sakit berhari-hari. Kemudian hingga akhirnya suatu ketika Nabi Adam berkata pada anaknya bahwa dia ingin makan buah-buahan surga. Anak-anaknya pun kemudian berangkat mencarikan. Di tengah perjalanan, anak-anaknya bertemu dengan malaikat yang menyerupai manusia. Malaikat itu pun berkata, "Pulanglah, sungguhnya ajal ayah kalian telah tiba." Anak-anaknya pun bergegas pulang. Setelah pulang, benar saja ayahnya seketika itu Nabi Adam meninggal dunia pada hari Jumat pada usia 960 tahun. Anak-anak Nabi Adam dan para malaikat pun segera memandikan, mengkafani, dan juga menguburkan Nabi Adam di tempat yang layak. Ya, itu tadi teman-teman kisah dari Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama kali di muka bumi ini. Jadi hikmah apa saja ya teman-teman yang dapat kita pelajari dari cerita Nabi Adam ini? Bahwa jangan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu setan. Kemudian jangan iri pada saudara sendiri. Kemudian selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Dan selalu ingat bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jangan sampai kita terhasut teman-teman. Kerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan terakhir, jalani takdir Allah ini dengan ikhlas. Jalani semuanya karena Allah SWT. Baik, teman-teman, sedikit kisah dari aku. Kalau kalian punya pendapat mengenai kisah Nabi Adam ini yang belum saya cantumkan di video ini, silakan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.